Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Info Nusantara. Dalam channel ini kami akan membagikan berita-berita seputar politik dan artis Indonesia. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Salam NKRI harga mati. Viral Prabowo pilih berjalan hindari karpet merah di G20. Tribunnewsmaker.com mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian acara konferensi tingkat tinggi, KTT, G20 di Bali. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto viral lantaran momen karpet merah. Kisah menarik Prabowo ini disampaikan oleh fotografer Baceren Luxkardinul melalui Instagramnya pada Kamis 18 November 2022. Baceren Luxkardinul mengabadikan momen ketika Prabowo berjalan sengaja menghindari karpet merah yang diperuntukkan khusus untuk kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir di G20 Bali. Dalam akun Instagram Baceren Luxkardinul, ia mengunggah dua foto Prabowo. Pada unggahan foto pertama menampilkan foto Prabowo Subianto mengenakan setelan jas abu-abu berjalan di luar karpet merah yang telah disiapkan. Kemudian pada foto kedua, Prabowo terlihat berjalan di belakang Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menapak karpet merah. Prabowo terlihat tersenyum sambil berjalan di lantai yang tak beralas karpet merah. Salah satunya mungkin yang luput dari sorotan mata banyak orang dan media adalah momen di saat Prabowo berjalan tidak di atas karpet merah, ujar Baceren Luxkardinul dalam unggahannya. Pada unggahannya Baceren juga menerangkan bahwa karpet merah memang diperuntukkan bagi para presiden dunia atau kepala pemerintahan. Menurutnya pada zaman dulu, karpet merah juga biasa disiapkan untuk para raja-raja. Baceren juga menuliskan bahwa ada pelajaran yang bisa dipetik dari momen Prabowo menghindari menapak karpet merah. Baceren menyebut Prabowo sadar jika bukan seorang presiden. Namun yang terpenting Prabowo sadar akan kapasitasnya memilih mengedepankan sopan santun dalam hal berjalan di acara pemimpin-pemimpin dunia. Sekali lagi kita belajar adab dari Prabowo. Beliau bukan presiden. Beliau bukan pemimpin tertinggi negara. Beliau sangat sadar akan kapasitasnya. Sopan santun atau adab tidak hanya dipertontonkan melalui tutur kata, tetapi juga melalui sikap. Tidak hanya di depan banyak orang, tetapi juga jika tidak diperhatikan banyak orang, ujar Baceren. Inilah hal-hal yang terkadang kita suka meremehkannya. Tapi tidak untuk Prabowo. Beliau sangat disiplin menjaga adab tersebut, imbuh dia. Selain momen Prabowo berjalan menghindari karpet merah, terdapat momen viral lain dari KTT G20 di Bali. Satu di antaranya aksi tak terduga yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron viral setelah aksinya berjalan kaki seusai menghadiri gala dinner KTT G20 di kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana, GWK, Bali, Selasa, 15/01/2022, malam. Sontak aksi Emmanuel Macron seusai gala dinner KTT G20 ini mengundang perhatian warga di sekitar lokasi hingga akhirnya mereka berlarian mendekat. Bukannya menghindari kerumunan warga, sang presiden termuda ini justru antusias menyambutnya. Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Macron mengenakan pakaian kemeja putih mulai berjalan dari pintu Garuda Wisnu Kencana. Dia berjalan didampingi staf kepresidenan. Dia menyapa warga sekitar yang hendak mengabadikan momen melalui seluler. Terucap kata, "Mr. Welcome to Bali," ujar seorang warga yang merasa antusias. Bahkan, Macron menggendong seorang bayi dari kerumunan warga yang antusias menyambut kedatangannya. Sesekali Macron mencium pipi bayi perempuan itu. Macron kemudian membisikkan kalimat yang diterjemahkan oleh staf kepresidenan menggunakan bahasa Inggris. "How old?" ujar staf kepresidenan Prancis. "6 months," sambut orang tua bayi perempuan itu. Macron kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menyapa sebagian warga sekitar. Siapa sebenarnya Emmanuel Macron? Berikut profil dan biodatanya. 1. Presiden termuda. Pemilik nama lengkap Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron ini lahir di Amiens, Prancis, pada 21 Desember 1977, usia 42 tahun. Sebelum terjun ke politik, Macron merupakan mantan bankir investor Prancis. Pada 26 Agustus 2014 ia dilantik sebagai Menteri Ekonomi, Pembaruan Industri dan Urusan Digital dalam pemerintahan Manuel Valls. Pada pemilihan umum Presiden Prancis 2017,
ia mengalahkan Marine Le Pen dengan meraup 66,06% suara, jauh mengungguli Marine Le Pen yang hanya meraup 34% suara. Kemenangannya menjadikan ia sebagai Presiden Prancis termuda dalam sejarah dengan usia 39 tahun. 2. Anak Profesor. Macron adalah putra dari Jean-Michel Macron, profesor neurologi di Universitas Picardie, dan Françoise Macron-Nogues, MD. Macron bekerja sebagai inspektur keuangan dalam Kementerian Ekonomi Prancis antara 2004 dan 2008. Pada 2007, ia menjabat sebagai deputi rapporteur pada Komisi untuk mempengaruhi pertumbuhan Prancis yang dikepalai oleh Jacques Attali. 3. Mantan bankir bergaji besar. Sebelum bekerja sebagai bankir investasi di Rothschild & Bank, Macron bekerja sebagai inspektur keuangan Kementerian Ekonomi Prancis. Tahun 2008, ia membayar 50.000 euro atau sekitar 730 miliar rupiah untuk bisa keluar dari ikatan dinas dengan pemerintah dan bekerja sebagai bankir. Dalam kampanyenya, Macron berjanji akan membuat Prancis menjadi negeri yang lebih ramah bisnis dan mengurangi pajak perusahaan. 4. Istrinya 24 tahun lebih tua. Macron berkenalan dengan istrinya di saat dia usia 15 tahun. Saat itu Brigitte Marie-Claude Trogneux adalah guru bahasa Perancisnya, telah menikah dan memiliki anak. Setelah bercerai dari suami pertamanya dan berstatus janda, Trogneux menikahi Macron. Mereka menikah di tahun 2007. Keduanya tidak memiliki anak bersama, tapi Trogneux, 63, memiliki 3 anak dan 7 cucu. 5. Bicara soal Muslim di awal terpilih. Macron seorang yang sangat pluralis dan menghargai perbedaan, termasuk dalam keyakinan. Tidak ada agama yang menjadi masalah di Perancis saat ini, ujar Macron saat kampanye bulan Oktober 2016. Negara harus netral karena merupakan jantung dari sekularisme. Kita berkewajiban untuk membiarkan semua orang menjalankan agama mereka dengan adil, katanya. 6. Pro-intervensi di Suriah. Menurut Reuters, Macron ingin meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2%, dari angka 1,8% produk domestik bruto, PDB. Ia juga pernah mengatakan, harus ada intervensi internasional di Suriah, jika ada bukti bahwa Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia. 7. Politisi pro-Uni Eropa. Marine Le Pen berjanji untuk menarik Perancis dari Uni Eropa seperti Inggris tahun 2016. Namun, Macron adalah pendukung Uni Eropa. Ia ingin ada beberapa perubahan, supaya Uni Eropa lebih kuat lagi. Sejak 2008 kita gagal membangun Eropa. Sejak 2008 hanya ada generasi terlupakan yang melihat segelintir dari rencana kita terwujud. Tugas kita adalah membangun kembali impian Eropa. Warta Kota Tribun Wow.